Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 karomah sakti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan waliullah yang dikenal oleh seluruh muslim seluruh dunia. Beliau juga disebut-sebut sebagai rajanya para wali Allah atau Sultanul Aulia. Ada 2 riwayat tentang tanggal kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Riwayat pertama yaitu bahwa beliau lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan beliau lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Sebagai waliullah, tentu tak heran jika Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Bahkan, satu di antara sekian karomahnya adalah mampu menghidupkan orang mati yang sudah meninggal ratusan tahun. Berikut ini adalah 7 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Melayang di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Kemudian, beliau selangkah demi selangkah menaiki udara seakan-akan menaiki anak tangga. Tentu saja, jamaahnya yang menyaksikan kejadian itu kagum dan terheran-heran. 2. Menghidupkan orang mati yang sudah meninggal ratusan tahun. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada orang Nasrani, kenapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani tersebut menjawab bahwa Nabi Isa memiliki keistimewaan, yakni mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani membuat kesepakatan dengan orang Nasrani tersebut. Jika beliau mampu menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani itu harus masuk Islam. Orang Nasrani itu pun menyatakan sepakat dan bersama-sama mencari kuburan yang berisi mayat berusia sekitar 500 tahunan. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan "Kum bi'idznillah", yang artinya bangunlah kamu dengan izin Allah. Seketika itu kuburan tersebut terbelah dan mayat di dalamnya keluar sambil bernyanyi. Konon, mayat tersebut semasa hidup adalah seorang penyanyi. Melihat kejadian itu, orang Nasrani tersebut kagum dan menyatakan diri masuk Islam. 3. Berpuasa sejak bayi. Sejak bayi, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah minum air susu ibunya pada saat bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak mau makan apapun meski beliau masih bayi. 4. Jin ketakutan. Pada suatu ketika, ada seseorang yang mengalami kesurupan. Kemudian, orang tersebut dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum tiba di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tersebut sudah sembuh terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan jin yang merasuki orang tersebut ketakutan saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani. 5. Menghidupkan sisa tulang ayam. Saat itu ada seorang wanita yang menitipkan anaknya untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa waktu kemudian, saat menjenguk anaknya, si ibu melihat anaknya kurus karena makanannya tidak layak. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani makan enak, yakni daging ayam hingga terlihat tulang belulangnya. Akhirnya si ibu tersebut protes karena hal tersebut dianggap tidak patut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengucap pada tulang ayam tersebut, "Kum bi'idznillah", yang artinya bangunlah dengan izin Allah. Tiba-tiba tulang ayam tersebut berubah menjadi ayam utuh yang hidup dan langsung berkokok. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan kepada si ibu tadi, jika anaknya bisa berbuat seperti itu, yakni menjadikan tulang ayam kembali hidup, maka boleh makan enak.
Sontak si ibu tersebut tersipu malu atas prasangka buruknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. 6. Berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Pada saat usianya sudah matang, Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seseorang yang arif. Beliau sesungguhnya sudah tahu bahwa yang mendatanginya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Syekh lalu berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani diterima menjadi murid oleh Nabi Khidir alaihi salam. 7. Ditantang 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi 100 ulama untuk mencoba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut menyelimuti hati seluruh ulama itu. Para ulama itu pun kagum dan urung mengajukan pertanyaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Masih banyak sebenarnya karamah beliau, namun baru sebagian kecil yang bisa dijelaskan dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 7 karamah luar biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.